Penobatan Raja Charles III seharusnya menjadi simbol persatuan nasional. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah perang diam-diam mulai berkecamuk. Saat Camilla resmi naik sebagai ratu, keluarga Kate Middleton tiba-tiba dicoret dari daftar tamu. Tempat duduk kehormatan mereka digantikan oleh kerabat-kerabat Camilla sendiri. Media pun bergerak. Berita-berita miring bermunculan, meminggirkan Kate dari pusat perhatian, menghapus kehadirannya dalam acara-acara penting. Di balik layar, Putri Anne hanya mengamati, diam tapi mencatat. Sementara William perlahan mulai mempertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan ketika Kate jatuh sakit, mereka yang sebelumnya memilih bungkam, akhirnya mulai bergerak. Di balik gemerlap mahkota, sebuah pertempuran tanpa ampun mulai merekah. Tanpa suara, tanpa sorotan. Tahun 2023, Inggris tenggelam dalam suasana duka dan kecemasan. Setelah kepergian Ratu Elizabeth II, negeri ini memasuki era baru yang tak pasti. Krisis ekonomi ringan, inflasi yang mencekik, dan gelombang protes atas biaya hidup menyapu jalanan London. Namun, pada tanggal 14 November 2023, semua mata tertuju ke Westminster Abbey. Di sanalah penobatan Raja Charles III berlangsung. Lonceng Elizabeth Tower menggema, menyatu dengan sorak-sorai rakyat yang berkerumun di bawah langit kelabu. Bendera Union Jack berkibar ditiup angin dingin, sementara layar raksasa menampilkan keagungan acara di dalam Abbey, ikon tak tergoyahkan dari kerajaan Inggris. Cahaya menembus kaca patri berusia ratusan tahun, menciptakan bayang merah, biru, dan kuning di lantai marmer. Di atas pedestal, mahkota Saint Edward berkilau dalam cahaya lilin, simbol kekuasaan tertinggi yang diwariskan turun-temurun. Charles melangkah perlahan, rambutnya yang memutih, punggung yang mulai membungkuk, dan ekspresinya yang tenang namun letih, mencerminkan usianya yang ke-75. Di sampingnya, Camilla berdiri anggun, kini telah resmi menjadi ratu. Mahkota yang dirancang khusus tersemat sempurna di atas rambutnya yang ditata rapi. Tatapannya menyapu ruangan. Ada kilatan kemenangan di balik senyumnya yang tenang. Inilah momen yang ia nanti seumur hidup. Dari wanita yang dulu dicaci, kini menjadi penguasa istana Inggris. Namun di tengah kemegahan itu, retakan kecil mulai terbentuk. Tak banyak yang melihatnya, kecuali mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Kate Middleton, sang putri Wales, melangkah masuk ke dalam Abbey. Wibawanya tak tergoyahkan, keanggunannya tak tercela. Gaun sutra biru Kate, rancangan Jenny Peckham, membalut tubuhnya dengan sempurna. Elegan, tenang, tapi tegas. Begitulah ia tampak hari itu. Tangan putihnya yang berbalut sarung menggenggam ringan tangan William, yang tampil gagah dalam seragam militer merah darah lengkap dengan medali yang berkilau di dadanya. Mereka tersenyum ke arah kamera, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi ketika iring-iringan sampai ke tempat duduk, langkah Kate terhenti. Dadanya mengencang, napasnya tercekat. Barisan depan, yang biasanya diperuntukkan bagi keluarga inti kerajaan, tak seperti yang ia bayangkan. Tak ada wajah-wajah yang ia kenal. Tak ada para duke, duchess, atau bangsawan berdarah biru. Yang ada hanyalah keluarga Camilla. Di tengah duduk Tom Parker Bowles, putra Camilla, dalam jas yang disesuaikan dengan sempurna. Di sebelahnya, saudari perempuannya, Laura Lopez, serta kerabat-kerabat lain yang terlihat begitu bangga. Seolah hari itu adalah tentang mereka. Mata Kate bergerak mencari wajah orang tuanya, Michael dan Carol Middleton. Ia tahu mereka seharusnya ada di sana. Ia sendiri yang memastikan undangan mereka terkirim. Ia yang memeriksa ulang daftar tamu bersama sekretaris kerajaan, tapi tak ada satupun jejak keberadaan mereka. Tak ada alasan, tak ada penjelasan. Amarah menyala dalam dadanya. Panas, membara. Selama bertahun-tahun, keluarga Middleton telah menjadi pijakan hidupnya saat ia berjuang membuktikan dirinya layak menyandang gelar Putri Wales. Penghapusan mereka dari momen bersejarah ini bukan hanya bentuk pelecehan. Itu adalah serangan langsung terhadap harga dirinya. Tangannya mulai gemetar, tapi ia mempererat genggaman pada tangan William, memaksakan ketenangan di wajahnya. Kamera ada di mana-mana. Dunia tengah menonton. Ia tak boleh goyah. Tak boleh memberi celah pada publik untuk melihat lukanya. William menyadari perubahan dalam matanya. Ia menunduk, membisikkan, "Kate, ada apa?" Suaranya lembut, tapi penuh kekhawatiran. Kate hanya menggeleng pelan, bibirnya terkatup rapat. Ini bukan waktunya ia mencoba memberi isyarat. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan amarah yang menyelinap dari dalam dirinya. William diam. Tapi di dalam dirinya, keadilan mulai menggeliat. Pandangannya beralih ke arah Camilla,
yang duduk anggun di barisan depan. Mahkotanya berkilauan di bawah cahaya lilin. Ini bukan sekadar penghinaan pada Kate. Ini pesan langsung untuknya, sang pewaris tahta. Ia menggenggam tangan Kate lebih erat. Tak mengucap sepatah kata, tapi di dalam dirinya, bara itu mulai menyala. Di sudut jauh dalam gereja, Putri Anne berdiri membisu. Tangan bersedekap, matanya mengamati. Ia tidak tersenyum, tidak bergerak. Tapi ia mengerti. Semuanya. Gaun sutra hijau tua yang dikenakan Putri Anne, dipadukan dengan topi sederhana, menegaskan wibawanya yang tak tergoyahkan. Di usia 73, ketajaman dan otoritasnya tak memudar. Seorang perempuan yang telah mengabdi seumur hidupnya pada mahkota. Ia tak melewatkan apapun. Ia melihat langkah Camilla yang percaya diri. Kepala terangkat tinggi, mata menyapu hadirin seperti seorang ratu sejati. Ia melihat Tom Parker Bowles duduk di barisan depan, di tempat yang seharusnya diisi oleh Kate atau bangsawan kerajaan lainnya. Dan ia melihat mata Kate, tatapan yang menyimpan luka dan kemarahan, tersembunyi di balik senyum sempurna. Anne tetap diam, tak perlu berkata apapun. Sorot matanya yang biru baja telah membaca segalanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Camilla tak sekadar tampil mencolok. Ia menyusun panggung untuk keluarganya sendiri, mengabaikan tradisi bahwa barisan depan adalah milik darah kerajaan dan sosok-sosok penting. Ini bukan hanya soal rasa tak pantas. Ini adalah pertunjukan kuasa. Bibir Anne mengeras. Tangan kirinya, tanpa sadar, mencengkeram tas kecil di pangkuan. Di balik cahaya megah upacara penobatan, desas-desus mulai terdengar. Sebuah badai kecil mulai tumbuh dalam senyap. London di akhir November diselimuti kabut tipis dan udara dingin yang menggigit, seolah kota itu sendiri sedang menyimpan rahasia. Setelah penobatan Raja Charles III, publik masih terpukau oleh sosok Camilla yang memancarkan pesona dan keanggunan. Tapi di balik tirai kerajaan, retakan kecil mulai membesar. Media mulai mempertanyakan ketidakhadiran keluarga Middleton dari upacara. Forum-forum daring menggugat susunan tempat duduk. Dan di Clarence House, di mana Putri Anne bekerja dalam diam, bisikan-bisikan kecil mulai berubah menjadi langkah nyata. Sementara itu, Kate duduk dalam ruang pribadinya di Kensington Palace. Api perapian berpendar di wajahnya yang letih. Di hadapannya, sebuah tabloid tergeletak. Di sampulnya terpampang wajah Camilla mengenakan mahkota dengan tajuk besar, Ratu Baru Inggris. Kate melipat surat kabar itu dan meletakkannya di atas meja. Amarah dari hari penobatan itu belum padam, masih membara. Malam itu juga, ia menghubungi ibunya Carol. Suaranya lembut di ujung telepon. "Tak apa sayang, kami baik-baik saja." Tapi Kate tahu, ia tahu luka di balik ketenangan ibunya. Ia mengepalkan tangan. Kuku-kukunya menancap ke telapak, berusaha menahan kemarahan yang terus merangkak naik. Kate ingin menghadapi Camilla, ingin menuntut penjelasan. Mengapa keluarganya dipermalukan di depan dunia? Tapi ia tak bisa. Camilla kini telah menjadi ratu.